Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syariful Salsabila dari Akuntansi S1 kelas A dengan NIM 2409015020003. Saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum itu yang harus kita pahami yaitu akun harta apabila bertambah dicatat di posisi debit dan apabila berkurang dicatat di posisi kredit. Akun utang, modal, dan pendapatan apabila bertambah dicatat di posisi kredit dan apabila berkurang dicatat di posisi debit. Akun beban apabila bertambah dicatat di posisi debit dan apabila berkurang dicatat di posisi kredit. Saya akan menjelaskan soal poin A, B, dan L. Poin pertama A dengan soal Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arch sebesar 50 juta. Adapun pencatatannya yaitu kas di posisi debit 50 juta. Karena kas bertambah, perusahaan menerima uang tunai dari bank. Modal di posisi kredit 50 juta. Karena bertambah, pemilik perusahaan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Poin B dengan soal membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari senilai 3 juta rupiah. Adapun pencatatannya, biaya sewa posisi debit sebesar 3 juta. Karena biaya sewa bertambah, perusahaan mengeluarkan biaya untuk sewa kantor. Kas di posisi kredit 3 juta karena kas berkurang, perusahaan menggunakan uang tunai untuk membayar sewa. Bagian L dengan soal mencatat pendapatan jasa atau rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Februari senilai 22.350.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan buku besar. Poin kendaraan. Buku besar kendaraan pada tanggal 1 Januari, Modern Architect membeli kendaraan operasional. Karena ini adalah pembelian aset, maka dicatat di sisi debit. Akun kendaraan dengan nilai 30 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa Modern Arts sekarang memiliki kendaraan operasional dengan nilai total 30 juta rupiah. Dengan pencatatannya, mencatat penambahan saldo aset kendaraan ini menunjukkan bahwa Modern Architect telah menambah aset berupa kendaraan operasional dengan nilai 30 juta rupiah di debit. Saldo menunjukkan nilai kendaraan yang dimiliki oleh Modern Architect pada akhir periode. Saldo ini menunjukkan bahwa Modern Architect memiliki kendaraan operasional dengan nilai total 30 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beban gaji. Pada tanggal 1 Januari, Modern Architect membayar gaji asisten. Karena ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dicatat di sisi debit akun gaji karyawan dengan nilai 8 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa Modern Architect telah mengeluarkan total 8 juta untuk gaji asisten selama periode tersebut. Dengan pencatatan di debit, mencatat penambahan saldo beban gaji karyawan ini menunjukkan bahwa Modern Architect telah mengeluarkan biaya untuk gaji asisten dengan nilai 8 juta rupiah. Saldo menunjukkan jumlah beban gaji karyawan yang telah dikeluarkan pada akhir periode. Saldo ini menunjukkan bahwa Modern Architect telah mengeluarkan biaya untuk gaji asisten dengan nilai total 8 juta rupiah. Selanjutnya, beban operasional. Pada tanggal 1 Januari, Modern Architect membayar biaya untuk bahan bakar oli perbaikan kendaraan. Karena ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dicatat di sisi debit akun beban kendaraan dengan nilai Rp550.000. Ini menunjukkan bahwa Modern Architect telah mengeluarkan total Rp550.000 untuk biaya kendaraan selama periode tersebut. Dengan pencatatan di debit, mencatat penambahan saldo beban kendaraan ini menunjukkan bahwa Modern Architect telah mengeluarkan biaya untuk bahan bakar oli dan perbaikan kendaraan dengan nilai Rp505.000. Dengan saldo menunjukkan jumlah beban kendaraan yang telah dikeluarkan pada akhir periode.
Saldo ini menunjukkan bahwa Modern Arsitek telah mengeluarkan biaya untuk bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan dengan nilai total Rp550.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan dari semua akun yang ada dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo menunjukkan saldo debit dan kredit untuk setiap akun. Tujuan utama neraca saldo adalah memeriksa kesetaraan debit dan kredit. Total saldo debit harus sama dengan total saldo kredit. Hal ini memastikan bahwa persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas tetap seimbang. Mempersiapkan neraca saldo digunakan sebagai dasar untuk membuat neraca yang merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu. Penjelasan detail kolom nomor akun menunjukkan kode unik untuk setiap akun dalam sistem akuntansi. Kolom keterangan menjelaskan nama akun yang dicatat. Kolom neraca saldo menampilkan saldo debit dan kredit untuk setiap akun. Total debit dan kredit, total saldo debit dan kredit dihitung dan ditampilkan di bagian bawah neraca saldo. Total debit dan kredit harus sama untuk memastikan bahwa persamaan akuntansi seimbang. Seperti contoh, akun kas dengan nomor akun 111, saldo debit Rp28.800.000, menunjukkan bahwa Modern Arsitek memiliki kas sebesar Rp28.800.000 pada akhir periode. Berikutnya akun utang dengan nomor akun 211, saldo kredit 10 juta, menunjukkan bahwa Modern Arsitek memiliki utang sebesar 10 juta rupiah pada akhir periode. Berikutnya akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411, saldo kredit sebesar Rp32.850.000 pada akhir periode. Berikutnya akun beban sewa dengan nomor akun 511, saldo debit sebesar Rp3 juta menunjukkan bahwa Modern Arsitek telah mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp3 juta pada akhir periode. Pentingnya neraca saldo merupakan langkah penting dalam siklus akuntansi. Neraca saldo membantu memastikan bahwa pencatatan akuntansi akurat dan seimbang. Dengan neraca saldo yang benar, perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih.